Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan kasiran riban barokan fi. Oke teman-teman, bersama saya dari Ahmad Iskandar di mungkin sesi keberapa ya saya sharing tentang Sertos ya. Dulu saya sudah share mengenai PDD UKTPT. Nah di sesi ini saya ingin sharing mengenai bagaimana sih cara kita membuat deskripsi penelitiannya. Ini sangat penting ya teman-teman karena terutama yang bagi Serdos 2025 mungkin nanti ya jika teman-teman yang baru. Nah, terutama saya ingin sharing kepada eh, ya teman saya ya Pak Rahmadi dan semoga buat Sentelkom University Jakarta atau yang lainnya. Tentu saja ini buat teman-teman semua. Siapa saja silakan itu bisa mengambil manfaat dari ini insya Allah. Oke, jadi saya ingin sharing eh, selain dari membuat PDD UKTPT atau apa itu kurang lebih apa penilaian deskripsi diri ya untuk kerja di Dharma perguruan tinggi kan ada pengajaran, ada pengabdian masyarakat. Di video yang lalu saya sudah membuat judulnya itu adalah PDD UKTPT bidang pengajaran ada Ahmad Iskandar Telkom University. Nah, silakan teman-teman lihat di YouTube channel ini di Adel Ahmad Iskandar ya. Nah, saya sekarang ingin menjelaskan mengenai bagaimana membuat deskripsi naratif mengenai penelitian. Nah, ini sangat penting karena ini penilaiannya, alhamdulillah mungkin poin ini yang saya tonjolkan ya. Jadi kan teman-teman jadi dosen itu boleh kita memilih eh, di minat apa yang eh, rekan-rekan dosen mau diunggulkan, misalkan di pengajaran, di penelitian, di pengabdian pada masyarakat. Nah, minimum di atas 10% itu ya. Nah, saya akan mencontohkan nih kepada teman-teman yang sudah saya buat di Syartos 2024 ini. Sekarang kan bulan Agustus 2024 dan alhamdulillah saya baru lulus. Insya Allah, tabarakallah, lulus Syartos gelombang 1 2024 ini. Jadi saya akan mendemokan langsung atau mencairkan dengan data real saya. Kenapa? Karena menurut saya sih penting banget saya sharingkan dengan data real biar teman-teman nanti yang mencoba parafrase atau membuat pelajaran mengenai ini paham bagaimana sih cara membuatnya. Jadi karena memang setiap dari data kita juga memang menggunakan uh, software deteksi untuk tingkat plagiasinya atau plagiation detector. Jadi tentu dari kita memang hindari untuk hal-hal plagiat. Cuma kan kalau kita biasanya tahu dulu apa yang orang lakukan, baru kita bisa buat parafrase ya. Parafrase itu disesuaikan dengan eh, passion, dengan bidang riset, dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ya sesuai bidangnya masing-masing gitu ya. Oke, saya akan ini sebenarnya saya masukkan pertama Bapak Ibu silakan buka di sisternya ya. Ini saya udah share scene desktop harusnya sudah nampak ya. Di desktop sekarang udah pakai SSO ya, jadi masuknya memang udah seperti yang dulu. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu share DOS di sini tuh ada isian nanti di apa di eh, ini ya. Di sini ada pengisian deskripsi diri, itu harus 200 kata, sorry ya, biodatanya. Kemudian itu mengenai riset apa yang diunggulkan. Saya akan share tadi data-data realnya. Kemudian mengupload lagi data abdi mas, data riset, kemudian link dari YouTube PDD UKTPT tadi. Siapun akan sharekan ke teman-teman. Nah, karena ini aslinya saya alhamdulillah lulus. Jadi ini sudah tidak ada di dashboard saya. Tetapi nanti ada di sini ya Bapak Ibu ya. Ada di layanan Serdos ya. Itu ketika Bapak Ibu udah lulus tahap 1, saya akan sharingkan juga bagaimana sih penilaian rekan sejawabnya ya. Nah, oke, back ke sini. Jadi kembali ke sini. Itu si data ini sebenarnya kita kopikan. Ini ada di eh, masukkan ke box yang tadi, ke box yang tadi. Jadi ini kalau kita buat boleh di blok dulu ya. Ini totalnya ada 184. Jadi maksimum adalah 200 kata. Jadi silakan ya Bapak dan Ibu disesuaikan kalau lebih dikurangi lagi gitu ya. Memang aturan seperti itu untuk awal. Tetapi ini untuk box masukan, sorry, ini untuk memasukkan di elemen katakanlah deskripsi kan ada deskripsi penelitiannya ya. Nah, tetapi kalau di dalam file yang diupload atau dimasukkan ke dalam filenya kan ada
ada patokan yang utama yang 200 kata tadi, ada yang deskripsi penelitian Bapak dan Ibu. Itu adalah boleh, sorry kalau tidak salah ini minimum 1000 kata. Jadi silahkan dieksplorasi ini. Yang saya buat ini eh, eh, ini kalau nggak salah sampai 1000 lebih ya. Nah, saya akan mulai jelaskan ya. Oke, saya akan menjelaskan ke teman-teman nih. Ini saya membuat penelitian. Ini saya akan membuat penelitian. Ya, sebentar ya, Pak dan Ibu. Oke, saya kembali lagi ya, teman-teman. Saya back lagi ke. Oke, saya akan sharingkan lagi tadi ya. Jadi ada suatu isian atau box, si isian textbook itu tadi yang saya sharingkan ya. Ini harus ada di sister ya. Cuma di sini udah nggak ada. Nanti di sini ada di box memasukkan sebanyak 200 kata. Nah, di dalamnya nanti ada asukan deskripsi penelitian. Ada deskripsi abdi mas dia. Nah, jadi di sini yang di deskripsi 200 kata, saya coba masukkan nih, kurang lebih misalkan seperti ini. Eh, saya mendarmakan unsur tridharma perguruan tinggi ke dalam 50% penelitian, 30% pengabdian pada masyarakat, dan 20% pengajaran. Nah, jadi di sini eh, kenapa saya buat seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya eh, itu tergantung dari passion Bapak dan Ibu eh, selama menjadi dosen ya. Nah, kebetulan di yang saya lakukan saat ini, sorry. Oke, kebetulan di penelitian yang saya lakukan saat ini, itu kondisi pas saya lagi studi tugas belajar, saya lagi S3 eh, di PB University ya, di Dokter Ilmu Komputer. Nah, kebetulan saya lagi S3. Jadi memang sesudah 2 tahun ini saya memang lagi off mengajar ya, karena alhamdulillah dari Telkom University itu sangat support. Jadi kita diberikan untuk tugas belajar, artinya dibebaskan dari melakukan 3 indikator Sri Dharma dosen kan, harus mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat. Jadi kita fokus melakukan riset atau kuliah di S3 di PB, gitu, dan alhamdulillah saya di mengambil biaya riset ya. Nah, jadi memang saat itu kalau saya berbicara pengajaran sangat kecil, bahkan tidak ada ya. Sejak Juni 2022 saya masuk dan saya dosen ini 2024, itu saya hampir tidak ada sama sekali ngajar itu ya. Makanya saya banyak di penelitian, alhamdulillah. Kalau penelitian cukup banyak. Jadi saya tonjolkan di sini, oke, 50% saya di penelitian, 30% karena banyak penelitian yang menghasilkan ke riset terapan juga, jadi banyak juga abdi mas yang bisa saya buat itu alhamdulillah. Nah, kemudian di pengajaran saya tulis saja 20% ya. Karena ini kalau kita menjadi syarat centos kan ada syaratnya itu eh, 2 tahun untuk pengisian BKD ya. Jadi BKD ini harus ada juga. Nah, ini alhamdulillah di versi sebelumnya di Institut Teknologi Telkom Jakarta saya sudah mengajar, jadi data yang tersebut kerekap di Sister ya. Oke. Oke, selanjutnya sudah disampaikan ini. Nah, kita jelaskan nih. Poin penelitian ini dipilih, jadi artinya poin penelitian ini kan saya tuliskan 50% nih. Biar si aksesornya itu memahami kenapa saya pilih 50% ini. Karena saya menyukai bidang penelitian ini sejak tahun 2007, saya mendapatkan jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli, kemudian DPA Lektor di tahun 2014. Nah, ini sudah menghasilkan lebih dari 6 buku ajar dan buku referensi yang dipasarkan, diterbitkan secara nasional dengan rata-rata cetak lebih dari 2.000 eksemplar. Nah, kemudian buku-buku tersebut alhamdulillah jadikan acuan di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, jadi saya menyampaikan ini karena alhamdulillah memang dari fakta yang ada, saya lihat kalau teman-teman mungkin ketikan ya di Google itu, mungkin buku-buku ada Rahmat Iskandar itu ya. Nah, di sini bisa lihat kalau di Google ya, akan dilihat di picture ya. Nah, ini alhamdulillah cukup banyak buku lah sejak 2008 yang saya tulis, dan sebagian juga saya banyak kolaborasi dengan Pak Yono, seorang teman saya.
Jadi ada buku di Daspronet. Jadi kalau buku-buku yang diterbitkan seperti penerbit informatika itu penerbit yang bereputasi nasional. Jadi alhamdulillah saya cek eh, historicalnya itu banyak eh, ada di perusahaan-perusahaan, sorry perusahaan, perpustakaan-perpustakaan di PTN atau PTS yang mereka menggunakan buku acuan ini. Jadi semoga menjadi bermanfaat lah buat teman-teman mahasiswa yang mempelajari buku tersebut itu ya. Ada Daspronet, ada menguasai pemrograman presentasi objek, ada Laravel, ada CI. Yang awal itu ada pemrograman Visual Basic.NET 2005 tuh, dari 8 kita pertama kali nulisnya. Jadi saya berbicara ini teman-teman harus berdasarkan data ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa juga mengarang bebas, nggak boleh kita mengarang bebas. Misalkan saya penelitiannya sudah memiliki 5 paper yang diterbitkan di jurnal WOS gitu. Wah keren banget gitu ya di Word of Science ya. Ternyata belum ada satupun. Nah nanti kalau kita tidak jujur, nah, tentu konsekuensinya aksesor akan eh, memberikan penilaian kita tidak lulus gitu ya. Jadi apapun yang dibuat oleh teman-teman silakan sampaikan asal jujur gitu ya. Jadi nah tadi saya sampaikan ya 2000 eksemplar. Kenapa? Ya, karena rata-rata buku kalau zaman dulu saya pertama 2008 itu atau dari penerbitnya pertama cetak itu 4.000 gitu ya. Tetapi zaman kesini mungkin udah ada media online gitu ya. Dan minta media cetak juga mungkin tidak terlalu banyak. Biasanya kalau ada katakanlah kita sebut aja merek ya misalkan di toko buku Gramedia itu langganannya penerbit informatika memasarkan buku mungkin ada toko buku Gunung Agung beberapa agen marketplace di Tokopedia di Shopee di yang lainnya itu ya. Mereka membeli untuk satu tokonya katakanlah 200 sorry satu tokonya katakanlah 20 ya kemudian dia memiliki 2 cabang se Indonesia itu Gramet sampai 200 ya. Itu saja udah hampir di atas 2000-an ya. Nah itu jadi alhamdulillah jadi prediksinya buku tersebut saya cek sih di internet itu sampai tersebar ke wilayah bukan hanya di Jawa, ke Sumatera, ke rekan-rekan di eh, Indonesia bagian tengah ya dan ke sana ya. Oke, kemudian saya jelaskan nih, selain buku-buku tersebut jadikan acuan ya di perguruan tinggi negeri atau swasta, nah selain itu beberapa luaran penelitian lainnya diterbitkan dalam jurnal internasional dan internasional proceeding terindeks database internasional bereputasi seperti Scopus, SCM, IEEE gitu ya. Nah, kita sampaikan ini sekali lagi teman-teman, kita nanti harus menyiapkan data. Jadi nggak boleh tadi mengerang bebas. Nah, kemudian beberapa inovasi sebagai luaran dari penelitian pun sudah saya dan tim buat. Misalkan eh, menghasilkan produk seperti startup digisign.id. Ini tersedia di Google Play Store untuk versi apps dan di web digisign.id ya. Cuma mohon maaf ketika saat ini dinilai saat itu memang lagi posisinya maintenance ya. Alhamdulillah sih tim aksesor dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi masih memahami ya. Biasanya kalau nggak salah mungkin saya nggak tahu apakah Telio dinilai oleh mana, tapi mungkin oleh dari para profesor dari ITB mungkin ada kalau nggak salah kemarin kita dinilainya dari ITB yang di Jawa ini. Oke, eh, selanjutnya saya sampaikan nih, tetapi memang datanya ada, artinya ada dokumen yang bisa dilampirkan. Nah, kemudian ada hak kekayaan intelektual, ada HAKI. Siapa mendirikan jurnal sebagai subeditor, jadi kalau founder jurnal itu artinya memang alhamdulillah biiznillah ta'ala, jadi jurnal itu bukan pertama mendirikan saya itu sebenarnya udah lama, dari 2017 sudah mendirikan ketika di Bandung. 2019 di Journal of Informatics Information System uh, and its Application di uh, Journal of Institut Telkom Purwokerto. Saya tuh masih bertugas di sana. Dan ketika di Akademi Telkom Jakarta untuk Towa Data Telkom Jakarta, saya mendirikan jurnal Informatik and Communication Technology. Saat itu untuk mewadahi para dosen supaya mau meneliti gitu ya. Jadi minimum kalau kita sediakan wadahnya, dosennya mau meneliti, tentu saja sekarang udah alhamdulillah udah banyak diadopsi oleh para peneliti luar dari ada yang dari kemarin dari BRIN mungkin ya kalau dulu LIPI ya atau para dosen dari luar mahasiswa luar karena sekarang udah terindeks Sinta 4 alhamdulillah.
Oke, jadi saya sampaikan, jadi memang ketika saya itu memang saya foundernya, jadi memang bukan katakanlah mengarang bebas. Itu saya alhamdulillah dulu dapat keilmuan workshop dari seorang rekan di Purwokerto, Pak Dani Kurnianto. Jadi ketika saya pindah ke Jakarta, saya develop, kami hanya berdua dengan Mas Santo yang eh, manage untuk hostingnya ya, jadi untuk OJS-nya installkan ya. Untuk manajemen duralnya saat itu dari awal sampai akhir memang masih saya kelola hampir selama 2 tahun, dan sekarang alhamdulillah sudah ada tim yang bergabung ya. Nah, jadi saya sampaikan ya, saya di sini sebagai chief editor Jurnal Informatics and Communication Technology atau JICT Trilinix Cinta 4. Ya. Kemudian untuk mewadahi tadi para peneliti ya, dosen Telkom University atau dosen luar. Selain itu, siapa diamanahi katakanlah menjadi jurnal di, maaf nih kurang dia ya, jurnal Jinita ini punyanya Mas eh, Faiz ya, seorang teman sekarang menjadi dosen ASN di Politeknik Negeri Cilacap, dan siapun reviewer di jurnal Inista ya, yang sebelumnya saya chief editor sebagai pendiri di sini, tetapi tentu ketika kita pindah sama-sama di grupnya ya PT Telkom ya, semoga dikelola lebih maju gitu ya. Nah di sini saya alhamdulillah masih membantu untuk reviewer. Sampai sekarang masih reviewer di beberapa jurnal, masuk di Sispotek juga. Oke, penelitian-penelitian Sispotek untuk yang seminar ya, seminar yang akan dijalankan di 2024 ini. Penelitian yang saya lakukan sesuai dengan rumpun ilmu bidang ilmu komputer. Ini 180 kata. Jadi teman-teman sekali lagi, eh, ini tergantung passionnya teman-teman. Kalau teman-teman passionnya mau di ngajar itu ya, misalkan mau ngajar 70%. Wah, tapi masa iya juga sih jadi dosen hanya ngajar melulu ya. Ingat ya Bapak dan Ibu, tugas kita kan ada 3 indikator, 3 tridharma kan. Ngajar, meneliti, ngabdi masyarakat. Katakanlah mungkin ngajarnya 40%, logis itu ya. Ini kemarin saya agak sport jantung juga, sport jantung juga ya, ya berdoa pada Allah Azza wa Jalla ya. Semoga ya mungkin ikhtiarnya aksesornya diberi kebaikan hati ya, karena bisa menuliskan 50% itu mungkin terlalu tinggi gitu ya. Harusnya mungkin 45 paling tinggi lah, 40% kalau lektor itu ya. Kalau lektor kepala oke mungkin ya, dan ke arah guru besar saya masih insya Allah dalam tahap kesannya. Eh, jadi eh, alhamdulillah ini yang penting disesuaikan dengan data ini ya. Ini tidak masalah. Oke, selanjutnya eh, memang waktu dibuat roadmap ya. Cuma memang di Sister itu salah satu kelemahannya itu dia tidak bisa mengupload data gambar. Picture-nya nggak ada teman-teman, karena itu hanya berbentuk si file box untuk TXT seperti di Notepad ya. Jadi, tapi saya membuat juga si roadmap penelitian saya gitu ya. Tapi kalau tidak, berarti teman-teman masukkan ke dalam naratif tadi ya. Nah, di dalam box yang tadi, itu di deskripsi penelitian itu ada salah satu penelitian unggulan yang harus teman-teman sampaikan. Jadi tulisannya adalah penelitian unggulan di sini nih. Nah, makanya saya sebut ini. Misalkan, paper dengan judul Readiness for Implementing Data Warehouse of Higher Education System with Sodanes Perspective. Saya sudah, yang sudah dipresentasikan pada proceeding of nih 2016 ya di Ford International Conference on Cyber and IT Service Management CITSM 2016. Ini link papernya nih teman-teman ya. Kita harus sediakan link papernya. Link papernya mungkin sudah teman-teman upload katakanlah di Google Drive atau misalkan di mana gitu. Atau ini kebetulan karena sudah terindeks langsung di Scopus, alhamdulillah saya serahkan linknya dan ini langsung akses ke IEEE. Ini adalah paper yang pertama saya buat. Nah, kemudian saat itu saya pun mengajak Pak Isan Taufik ya, eh, saat itu rekan di WIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sebagai post author dan alhamdulillah nih sudah publish Scopus. Jadi ketika si asesor klik tersebut, oh oke, berarti yang bersangkutan dia Pak istilahnya tidak mengarang gitu ya, ada linknya gitu ya. Nah, kemudian sampaikan, ini merupakan karya ilmiah yang saya unggulkan. Kemudian teman-teman jelaskan, rekan dosen, kenapa diunggulkan. Misalkan saat itu saya ada jurnal yang terindeks bereputasi internasional Q4 juga, ada juga yang Q3. Misalkan saya jelaskan ini, enggak Pak, jelaskan aja kenapa. Misalkan di sini,
Ini saya unggulkan, inovasi riset ini menggunakan pendekatan mixed method dengan deep interview dan decision maker di Kementerian Pendidikan. Nah, ini adalah eh, kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, tim pengembangan sistem pengolahan data pendidikan tinggi yang kita kenal dengan Polab Dikti yang sekarang sangat 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 bermanfaat ya buat Kementerian Riset dan Teknologi itu ya. Nah, kegunaan riset ini teman-teman harus sebutkan ya. Kegunaan riset ini sangat bermanfaat untuk perguruan tinggi yang berada di Indonesia, terutama perguruan tinggi swasta. Jadi saat itu ketika saya meneliti ini, dulu itu ada kesulitan dari PTS-PTS harus buat aplikasi pakai masih manual lah, aplikasinya pakai Clipper, dikasih flash disk ke LEDT gitu ya. Kemudian di sana itu ya mohon maaf dari penelitian saya sih datanya masih belum real time dan akurat. Jadi manipulasi itu sangat rentan. Kemudian proses mungkin untuk pembetulan data oleh pihak-pihak dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab bisa dimungkinkan. Mungkin terjadi penyogokan, mohon maaf ya. Jadi saya penelitian sampai ke lapangan. Nah ini makanya yang membuat tim dan itu tim Polabdikti itu kan sebenarnya dari timnya Yusdi ITB ya. Saya tahu karena saat itu saya kuliah dan saya kuliah di ITB juga. Nah, saat itu kan saya melakukan penelitian bidang itu. Jadi teman saya yang di USD-nya tim pembuatnya, saya mau mewawancarai tim Pimpronya, saya mau mewawancarai sebagai leader dari eh, eh, koordinator LED tim 4 ya, itu kan hampir sejabat jabat negara ya, eselon berapa ya. Eh, saya lupa karena saya pun harus wawancara itu sampai nunggu 3 bulan pihak sekretarisnya itu lama-lama juga ya. Alhamdulillah. Jadi saya merasakan banget ini riset harus jalan itu ya. Nah, ternyata dengan adanya aplikasi Xbed yang tadi secara manual itu dan dibangun ini, saya membuat dari transisinya sampai bisa implementasi itu, ini sangat bermanfaat. Jadi misalkan memberikan dampak positif sampai saat ini. Misalkan kalau sekarang ada perguruan tinggi yang mohon maaf kurang baik dalam tanda kutip memanipulasi data, misalkan data mahasiswa sampai ribuan, dosennya hanya katakan 14, itu kan tidak baik. Artinya ini akan menyelamatkan ke sivitas akademik, manajemen itu sendiri, perguruan itu sendiri, para mahasiswa terutama ya, lulusannya bisa di ini. Alhamdulillah, sejak 2016 sepertinya sistem ini sudah stable dipakai sampai saat ini ya. Kalau teman-teman tinggal googling masuk ke Polabdikti kan, nama teman-teman akan ada kalau selaku dosen itu ya. Eh, nama mahasiswa ada, perguruan tinggi ada, aktif nggak bisa di track gitu ya. Kalau misalkan tidak aktif, nah ini berarti yang dulu sulit karena dulu pakai aplikasinya Clipper manual itu ya. Nah ini saya unggulkan di penelitian yang ini yang alhamdulillah ternyata implementasinya bermanfaat gitu ya. Kemudian saya jelaskan di sini, selain itu paper ini pada 2019-2020 berturut-turut dapat saya mendapatkan penelitian lanjutan juga di domain yang berbeda gitu. Misalkan saya menulis tentang change management untuk mensupport amandemen of higher education based of quarters model, Unitary ACM juga. Yaitu saya presentasi di Universitas Brawijaya di Malang. Kemudian readiness from measuring the transformation of higher education status Intelligence Springer ini dari Atlantis. Kemudian akhirnya pun ternyata didesimasikan eh, paper ini saya cek di Sinta itu masuk ke dalam yang indexingnya eh, Web of Science ya. Web of Science kan tidak mudah. Nah, kalau teman-teman klik lagi sekali lagi, sharekan link yang dari output si aplikasi tersebut, sorry, si paper tersebut. Kalau udah publish ya. Ya kalau belum ya baiknya sih memang yang sudah publish ya teman-teman. Kalau berbicara unggulan kan nanti sudah tertulis. Ini paper yang tulis teman-teman ya, yang manajemen saya tulis sendiri ini. Saya kolaborasikan dengan rekan dari University Tun Hussein UTHM ya, UTHM Malaysia. Saripah, ada Nipa Indra Chandra, ada kemudian saya pun tadi berbicara ini eh, yang masuk Slipinger nih Atlantis. Saya pun yang nulis alhamdulillah, saya pun kolaborasikan dengan rekan seperti itu Pak Hari, Pak Soleh, Prof. Saripah, eh, Pak Apri, Junaidi ya, yang sekarang yang jadi eh, semoga menjadi lecturer ya Pak Apri ya di University Teknologi Malaysia. Masya Allah, tabarakallah. Keren ya, itu ITB-nya Malaysia lah. Oke, jadi ini ada beberapa yang paper ternyata turunan dari sana gitu. Makanya tadi saya unggulkan itu teman-teman ya.
Nah, kemudian kalau misalkan katakanlah minimumnya 600 kata gitu ya. Tapi ternyata saya sampai misalkan 1.800 atau 2.000 kata, boleh nggak? Boleh saja teman-teman. Jadi selama tidak ada tanda bintang di boxnya itu, silakan isikan. Artinya gini, mungkin ketika saya ikut sharing dengan rekan-rekan dosen yang lain, jangan terlalu banyak katanya di penelitian. Kenapa? Takut aksesornya bosan bacanya. Ini saya pun ikut workshop juga yang online ya di Asynchronous itu di Universitas Negeri di Brawijaya ya. Itu profesornya bilang nggak ada masalah, silakan. Kalau penelitian kita banyak dan logis untuk disampaikan, lah sampaikan gitu ya. Nah, jadi saya sampaikan di sini juga nih. Penelitian dalam bentuk buku. Saya menulis buku ajar pertama yang dipasarkan secara nasional. Judulnya ini Pemrograman Visual Basic.NET 2005 dan aplikasi nyata dengan DBMS School Server 2005. Terbit Chaparral Widya sudah cetak lebih dari 3.000 eksemplar sampai saat ini. Alhamdulillah diterbitkan buku referensi secara nasional juga. Dicetak ribuan eksemplar itu dasar-dasar programan .NET. Ini penerbitnya Alex Media Komputindo, terbit nasional sama dengan eh, informatika, mungkin sama dengan eh, Andi mungkin ya itu perguruan tinggi yang bidang teknik, sorry publisher bidang teknik yang banyak eh, dosen-dosen dari eh, PTN, dari Telkom University banyak nulis dari sana ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ini saya sebutkan ya, 2000 terbitan pertama 2019, buku menguasai pemrograman berorientasi objek informatika terbitan pertama 7 Februari 2020. Kemudian buku Framework Polyigniter 4, Test Project Hotel ini 2020, Pemrograman Laravel ini tahun 2024, dan buku tersebut alhamdulillah digunakan sebagai buku acuan di beberapa perguruan tinggi negeri swasta. Linknya di mana? Nah, karena bukunya banyak, mungkin ya saya saya sharekan ke ini ke Perpustakaan Nasional kan ada link untuk ISBN nih. Jadi kalau di keyword by nama, keywordnya by nama Ade Rahmat Iskandar, ini ada buku-buku yang sudah saya tulis. Udah hampir 10 ya ternyata ya misalnya. Ada uh, pemrograman web based. Ada yang lain juga yang tidak saya sebutkan ya teman-teman ya. Mungkin tidak semuanya saya tampilkan. Oke, selain dari itu, nah ini sampaikan juga yang lain. Penelitian dalam dua jurnal internasional, International Proceedings Scopus Index. Nah, beberapa penelitian yang dihasilkan diantaranya dari Readiness for Implementing Data Warehouse Supply Education, kemudian link papernya sudah disebutkan, Transition Strategies Object Management, disebutkan juga nih yang tampil di Q4, kemudian proceeding di BICMST. Nah, cukup banyak mungkin ya saya silakan teman-teman di ini aja. Kemudian penelitian yang hasil kolaborasi dengan rekan dengan Pak Apri Junaidi ini tampil di Springer juga alhamdulillah. Kemudian kolaborasi riset dengan rekan juga dengan Pak Deni dan Pak Demi ya dan rekan-rekan dosen Telkom University kampus utama atau kampus Bandung itu masuk di JOIP ya. JOIP itu di jurnal Scopus Q3. Nah, kemudian saya pun menambahkan ini mungkin additional point ya, tetapi penting karena kita dosen itu biasanya kan meneliti, membuat penelitian, membuat wadah ini berkontribusi lah dalam bidang ini ya. Nah, saya pun menjadi pendiri dan chief editor, tadi sudah saya istilahkan intro di awal untuk Journal of Informatics and Communication Technology 2019 sampai 2025 mungkin ya kita ajuin karena memang saat ini saya pun alhamdulillah sudah TOT ke beberapa teman-teman di dosen Telkom Universitas Jakarta supaya cara manajemen jurnal itu seperti apa gitu ya. Ini linknya ada teman-teman. Jadi kalau diklik di link ini harus nyambung. Nah, ini nyambung kan ya. Journal of Informatics and Communication Technology. Dan di sini kita bisa lihat di about, lihat di editor. Nah, ini editor in chief. Ini saya sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ada Rahmat Iskandar. Ini adalah Scholar ID saya. Paling tidak kalau si editor itu ya, kita punya Scopusnya ya, levelnya internasional. Kalau Google Scholar kan itu masih persis basicnya lah. Sinta itu ada itu ya. Kita tampilkan yang Scopus ID-nya. Kalau teman-teman ada WOS-nya itu lebih baik lagi ya.
Ini untuk data saya ternyata alhamdulillah sudah ada. Oke, ini eh, saya tampilkan di Firefox. Biasanya kalau di Chrome langsung tampil grafiknya ya, menggabungkan. Oke. Jadi teman-teman, yang penting harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan ya tadi tampilkan di SIP Editor paling tidak apa ID Scopusnya kita ya. Ini ada 7, ada udah ada 26 yang disitasi alhamdulillah, 7 dokumen, 3 high index ya. Oke, saya balik lagi ke sini ya teman-teman. Nah itu jadi tadi ada di, oke ini ada di Scholar-nya tampilkan juga ya teman-teman ya. Scholar-nya alhamdulillah ini udah ada 231. Indeksnya di Google Scholar masih 9. Indeks AIT-nya udah 8 alhamdulillah. Oke, saya balik lagi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dijelaskan apa yang bisa menunjang ke penelitian teman-teman. Nah, selanjutnya ini saya pun alhamdulillah tadi mendirikan jurnal Inista dulu ya ketika di Purwokerto. Nah, kebetulan saat itu kenapa mungkin istilahnya foundernya ya amanah eh, manajemen kan tuh dari level rektorat saat itu kemudian fakultas diminta membuat jurnal untuk fakultas karena dulu itu jurnal itu fakultas sekarang udah per kakak gitu ya. Nah, jadi saat itu alhamdulillah semoga sama-sama maju jurnalnya. Ini udah saya tampilkan dan sekarang saya jadi reviewer di sini. Kemudian di Politeknik Negeri Cilacap, Cilacap di Jinita dengan Bapak Ais ya. Nah, selain itu melakukan penelitian dengan luaran jurnal internasional, proceeding internasional terindeks, indeks Scopus, jurnal Sinta, buku ajar, buku referensi, beberapa luaran penelitian lainnya sudah mendapatkan haki. Jadi saya pun sudah ada 5 haki di Sister. Saat ini masih menyelesaikan S3 yang saya sampaikan ya. Mungkin supaya pertimbangan tadi aksesor, eh, kenapa penilaiannya paling tinggi gitu, ngajarnya sedikit gitu. Karena tidak ada itu link Google Scholar, link Scopus, kemudian link Sinta juga saya sharekan itu ya. Nah, ini adalah untuk apa? Untuk deskripsi penelitian ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah untuk penelitian, ya udah berarti untuk deskripsi teman-teman udah aman ya. Nah, nanti di video selanjutnya, YouTube selanjutnya saya akan sharing untuk yang eh, deskripsinya yang pengabdian pada masyarakat. Nah, karena kalau datanya banyak, lumayan juga ya. Jadi biar kita pecah-pecah untuk sharingnya ke teman-teman. Oke, saya kira itu dulu teman-teman. Jadi sekali lagi eh, disiapkan sebaik mungkin penunjang-penunjangnya. Tadi kalau ada jurnal, ada international proceeding, misalkan terhadap Scopus, ada link buku-buku, atau ada yang lainnya yang ingin di-sharekan di sini, ketika teman-teman mengisi deskripsi penelitian, silakan diisi, tetapi datanya ada itu ya. Yang sampai tadi misalkan datanya nggak ada. Kalau datanya nggak ada, nanti aksesor ini bisa menjadi penilaian nggak lulus gitu ya. Misalnya ketika saya diklik di sini, nah, kok linknya itu nggak ada gitu. Maka aksesor itu dia akan menilai fakta yang nyata di lapangan. Jadi kemarin saya dapat info kurang lebih 6.300-an yang masuk katakanlah nominasi untuk disertifikasi gelombang 1 2024 Sentos ini. Ternyata yang nggak lulus juga banyak sampai 100-an. Saya berpikir ya ternyata memang para aksesor itu sangat sangat teliti. Jadi ada data yang tidak valid, kemudian ada kayak tadi mungkin ya kita ngarangnya ke sini nyebutnya kok diceknya tidak sesuai gitu ya. Nah, alhamdulillah di penelitian ini saya mendapat masukan dari aksesor itu, alhamdulillah yang satunya Sumatera Dharma sudah oke, lulus itu ya dengan baik gitu lah, alhamdulillah. Satu lagi mungkin profesor ya di sangat strict gitu ya. Saya mendapat masukan yang sangat bermanfaat. Misalkan ini termasuk saya ingin sharingkan ya mengklarifikasi video. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini, lihat di YouTube teman-teman ya, lihat di YouTube. Mungkin di sini ditulis saja biar ada pengalaman nanti untuk memperbaikinya. Di sini mungkin PDD, UKTPT ada Hikmat Iskandar ya, teman-teman.
Nah, saya ingin sharing. Mungkin saya stop dulu. Saya share sound ya. Sebentar. Biar ada suaranya gimana. Saya lupa lagi ya. Sudah lama nggak pernah mimpin rapat. Oke. Oke, kayaknya ini. Oke, di sini ya. Sini ada share sound ya. Nah, oke. Ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah PDD UKT-PT yang saya buat. Mungkin saya sharingkan ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke, yang saya hormati, dulu nih. Saya yang memberikan tutor saja. Ini yang perlu teman-teman buat ya. PDD UKT-PT bidang pengajaran. PDD UKT-PT itu apa? Ini adalah pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Nah, di sini itu pertama teman-teman menjelaskan intro, terima kasih, mungkin apa maksud tujuannya ini. Kemudian mata kuliah apa yang akan teman-teman sampaikan. Misalkan saya menyampaikan algoritma programan. Nah, nanti RPS-nya dimasukkan ke dalam sister tadi. Harus sesuai nih. Berbicara kode mata kuliah. Kemudian nanti kalau disampaikan tipe assessment seperti apa, misalkan di kelas. Katakanlah ada diskusi kecil. Itu harus ada gitu, teman-teman. Nah, sesudah intro ini totalnya maksimum harus 30 menit. Maksimumnya ya. Jadi saya intro. Nah, kemudian alhamdulillah di sini saya berbicara buku referensi pun dari buku yang saya tulis tadi. Nah, kemudian di sini pun ada yang realnya teman-teman ya. Nah, ini lagi ada program implementasinya NRAP, memang Pak. di Itu kelas yang ya. sekarang kita membangun Nah, cuma di satu sini dapat memang sama saya juga. kelupaan. Mungkin karena udah 2 tahun saya nggak Jadi lakukan. benar-benar belajar itu. Eh, Jadi awalnya saya sih hanya menunjuk saja, menunjuk gitu ya. Ini apa yang dilakukan gitu. Apa nih maksudnya? Saya saat itu menyebutkan tentang katakanlah di CPMK-nya nih untuk pertemuan ini tentang apa nih? Menguasai ini tentang looping gitu kan. Itu saya menunjuk apa maksudnya gitu. Ada yang jawab dari jauh. Nah, harusnya mungkin kalau disesuaikan di assessment-nya maju ke depan buat lingkaran, buat lingkaran. Nah, itu saya alhamdulillah mendapat kritikan yang bermanfaat dari profesor tersebut. Nah, ini katanya Pak Iskandar, mungkin panggilan saya dari profesor. Ini seperti masih apa? Masih apa istilahnya lecture oriented ya. Kalau sekarang kan ada berbasis OBE atau yang lain deh. Nah, saya pun kan udah 2 tahun nggak ngajar, aduh gimana juga ya. Tapi enggak apa-apa itu dari sini saya dapat pengalaman berharga itu ya. Jadi tadi kesesuaian RPS dengan ini harus disesuaikan teman-teman. Tapi alhamdulillah poin yang saya sangat bersyukur, nah profesor tersebut men-highlight mungkin ya ke saya, eh, alhamdulillah mungkin ya beruntungnya gitu ya. Rekan kerja itu menuliskan bahwa penelitian saudara itu eh, alhamdulillah bagus ya bismillah taala ya. Jadi kemudian meskipun ya bukan tadi di jurnal bereputasi internasional itu ya belum ya. Mungkin kalau udah S3 biasanya banyak nulis di jurnal internasional bereputasi itu ya. Tadi itu ada jurnal Q4 tapi saya tidak masukkan. Ada beberapa jurnal yang Q3 juga saya masukkan. Hasil kolaborasi ya. Banyakan yang saya tulis saat itu masih di International Proceedings Index Scopus. Nah, saya sampaikan dan beliau pun menyampaikan karena Anda pun katakanlah pengelola jurnal. Nah, itu ternyata poin yang alhamdulillah membuat si kesimpulan di akhirnya eh, memberikan nilai positif ya. Oke, saya kira itu teman-teman. Jadi sorry ini. Jadi itu saja. Semoga nanti teman-teman yang akan share dos bisa mempersiapkan sebaik mungkin. Semoga ini menjadi katakanlah parafrase dan eh, benchmark buat teman-teman membuat deskripsi di bidang penelitian. Silakan tadi untuk PDD UKT-PT bidang pengajaran tinggal di mungkin masih disukin yang saya tadi ya cuma mungkin ada penambahan versinya. Tadi kurang latihan. Ada latihan misalkan ketika latihan saya berbicara membuat small group discussion itu ya. Mungkin sebuah ngumpul itu dipraktekkan itu ya. Nah, itu aja kurangnya. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.